Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya Recording in progress. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ftah alayya hikmataka wansur min hadaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala nuri al-mutis fi kulli lamhatin wa nafi'an wa syi'ilullah wa syi'ilullah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma nas'aluka ridhoka wa jannah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan halalan thayyibah wa amalan mutaqabbalan, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peserta pengajian Selasa pagi ini, pengajian berbagi ilmu dan berbagi pengalaman yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama membacakan puji syukur Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari ini kita dapat lagi bertemu melalui Zoom ini, dan pertemuan ini merupakan sesuatu yang saya sering sebut adalah silaturahim kita antara penggiat perzakanan nasional, baik itu Basnas provinsi, kabupaten kota maupun LAS maupun para UPZ yang ada. Kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini alhamdulillah menurut hitungannya pada hari ini adalah hari kelahiran milad daripada Basnas yang ke-22. Begitu ya Pak An ya? Yang kedua, kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala bahwa lembaga Basnas ini sejak didirikan melalui undang-undang lalu berkembang sampai umurnya 22 tahun. Dan alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita adalah bagian yang membuat sejarah perkembangan Basnas. Kita bagian dari orang-orang yang terlibat sebagai penggiat Basnas, bagi orang-orang yang berkhidmat kepada kegiatan dalam rangka menegakkan zakat sebagai bagian dari rukun Islam. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan selama ini tercatat dan terhitung sebagai amal ibadah, sebagai pemberat kita untuk masuk kepada surga. Dan mudah-mudahan dengan kita berkhidmat ini, kita pun di dunia mendapatkan kebahagiaan. Demikianlah mungkin sebagai pengantar dari saya bahwa pada pagi hari ini akan menyampaikan sebagai narasumber Bapak Fitriansah. Bapak Fitriansah ini dipanggil Aan. Saya suka lupa namanya, nama panjangnya ya. Nama panjangnya panjang betul. Saya panggil Pak Aan aja biar akrab. Tapi nggak mau dipanggil AA dia. Aan dia, jangan AA. Kalau AA belum sanggup dia soalnya. Kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita memulai pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin pengajian disampaikan oleh Pak Ruli itu melihat data potensi para muzaki seperti apa, yaitu kapan terakhir muzaki itu membayar zakatnya dan berapa kali dalam 1 tahun dia membayar zakatnya, gitu ya. Lalu kita lihat juga apakah dia punya peningkatan dalam membayar zakatnya. Nah, ini semuanya ada dalam data di aplikasi Simba. Ini sengaja saya sampaikan sebelum Pak An menyampaikan, karena untuk potensi para muzaki ini penting. Oleh karena itu, dari Simba itu bisa diambil, diketahui datanya. Saya meminta Saudara Dwi dari tim IT untuk menyampaikan ini. Dan saya minta disampaikan di chat, supaya Bapak bisa menginstruksikan kepada anak buah yang menangani, staf kita yang menangani Simba, untuk bisa menarik datanya. Lalu saya ingin kepada Bapak Ibu kalian yang dirahmati Allah, kepada pimpinan Basnas Provinsi, Kabupaten Kota, mulailah ketua dan wakil ketua melakukan list. Misalnya nih, Al-Mukarram Bapak Hamid dari Pasawaran Lampung. Beliau mencatat 10 orang potensial muzaki
Nanti wakil ketuanya 10 lagi. Jadi masing-masing kabupaten punya 50 potensial muzaki yang bisa didatangi. Nah, lalu dilihat datanya seperti apa dari Simba. Ada nggak sudah di Simba dia? Nah, ini. Di dalam Simba ini kita ada pelayanan digital, ada terintegrasi, ada standar, dan ada pelaporan. Nah, kita lihat turun lagi ke bawah. Nah, untuk muzaki karakteristiknya atau fiturnya di sini akan menampilkan daftar muzaki. Kalau operator kita data kita ada diisi akan tampillah di sini. Daftar potensi muzaki ada di sini yang aktif ya, yang diberikan ketahuan dan semuanya ada di sini ya. Mencatat data muzaki dalam jumlah banyak ya. Nah, ini bisa terlihat. Lalu turun lagi. Nah, jadi dapatnya disajikan apa melalui Simba ini adalah biodata muzaki, laporan donasi, daftar transaksi, dan daftar potensi muzaki. Ya, lanjut. Nah, lanjut. Ini profil data muzaki, data yang bersifat pribadi, biodata pribadi, riwayat transaksi pembayaran, keamanan data muzaki. Ini riwayat transaksi ini yang kemarin Pak Ruli nyampaikan ya. Yaitu kapan terakhir dan berapa kali dia membayar dalam 1 tahun. Ya, lanjut. Nah, ini semuanya bisa terlihat, data pribadi, kontak, info tambahan, ini semuanya bisa terlihat dari Simba. Ya, baik. Saya pikir cukup, Pak Aan. Ada laporan donasi juga, silakan lanjut. Tayangkan ke bawah lagi. Nah, seperti ini tanda-tandanya semua. Nanti mohon Bapak-Bapak sampaikan kepada anak buah kita agar kita bisa lihat tadi yang list tadi 10 orang itu ada nggak masuk dalam Basnas dalam laporan Simba. Kalau belum ada berarti apalagi kalau belum ada. Kalau sudah ada kita tinggal hubungi lagi melalui kontak. Nah, dari 10 orang itu kita harapkan ketua dan wakil ketua mendatangi rumahnya langsung atau kantor langsung gitu. Face to face berhadapan gitu. Ya, jadi kita kita melakukan kunjungan silaturahim kepada potensial tadi 10-10 tadi. Jadi ada 50 setiap provinsi kabupaten kota punya donatur atau muzaki yang bakal memberikan dananya besar gitu ya, bukan kecil-kecilan. Mungkin itu cukup saja pada Pak Anang. Ya, sekarang kita jatuhlah kepada Al-Mukarram Bapak Fitriansa Agustiawan. Pak Aan ini, kami persilakan Pak Aan. Ya, mudah-mudahan kita bisa lebih cepat karena pada hari ini kita ada kegiatan milad. Ya, makasih. Silakan. Baik, terima kasih Prof. Nadra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan Prof. Nadra, guru kami yang selalu membimbing kami, luar biasa Prof. Nadra ini, hampir gak pernah tidur beliau itu, dan selalu konsisten untuk mengawal kami para pelaksana ini tetap pada rule-nya, tapi dengan kekuatan yang bisa dioptimalkan, tidak bekerja seperti biasa-biasa saja. Terima kasih Prof. Nadra, Bapak Ibu, pimpinan Basis Provinsi, Kabupaten Kota, beserta seluruh amilin amilat semuanya hadir. Alhamdulillah pagi hari ini saya dapat amanat dari Prof. Nadra untuk berbagi dan sharing ya, terkait program fundraising Ramadan ya. Insya Allah Ramadan akan jatuh 64 hari lagi. Nah, kita ingin tahu nih apa yang sudah disiapkan oleh kita semuanya menjelang bulan Ramadan. Dan sebetulnya Ramadan ini ada apa sih ya yang harus kita siapkan? Kenapa kita harus menyiapkan jauh-jauh hari? Hampir seluruh lembaga zakat ini 100 hari menjelang Ramadan ini sudah mulai bekerja menyiapkan momentum yang luar biasa yang datang setiap 1 tahun kali ini. Tapi seluruh lembaga zakat berjuang luar biasa ya. Mungkin energinya, effortnya akan lebih banyak dioptimalkan di bulan Ramadan. Nah, apa sih di Ramadan ini gitu ya? Kenapa kita harus menggalang dana di bulan Ramadan ya?
Jadi dari data yang kami dapatkan, terutama di Basnas Pusat, kemudian skala nasional dan provinsi, ya hampir seluruhnya 30% capaian dalam 1 tahun itu diperoleh di bulan Ramadan. Ini memang sedikit berbeda dengan kondisi di Basnas provinsi dan kabupaten kota di mana pengumpulannya flat ya. Pengumpulan flat dari Januari, Februari, Maret, April sampai Desember itu rata-rata flat. Adapun kenaikan di Ramadan itu tidak terlalu signifikan. Nah, ini sebetulnya yang ingin kami sampaikan ke teman-teman terutama di Basnas provinsi dan kabupaten kota. Ayo kita mulai rubah pola fundraising kita, pola penggalangan dana kita di Basnas. Jadi di beberapa kesempatan sebelum tahun 2023 kemarin dalam rakorda yang diselenggarakan di daerah, kami meminta kepada seluruh Wakasatu untuk membuat perencanaan dengan grafik kira-kira seperti ini. Ya, kita ikuti grafik tren dengan kenaikan yang besar itu di bulan Ramadan. Setidaknya ada 2 momentum besar di di 1 tahun itu, yaitu di Ramadan dan Idul Kurban. Di mana 10 hari terakhir ya, ini merupakan hari peak seasonnya organisasi zakat ya. Transaksi paling besar itu di hari 10 terakhir. Kemudian ada sebagian orang menadi Ramadan sebagai saatnya haul untuk menunaikan ibadah zakat. Kami sering tanya kepada para muzaki yang berzakat ke Basnas, kenapa sih harus zakatnya di Ramadan? Sebagian besar mereka menjawab memang tidak ada anjuran khusus ya untuk menunaikan zakat malnya di bulan Ramadan kecuali zakat fitrah. Namun mereka menandai orang-orang akhirnya, oh ini saatnya untuk menunaikan zakat ketika masuk bulan Ramadan. Kemudian sebagian juga berharap ada keberkahan ya, terutama di Lailatul Qadar. Kemudian kalau dari data di seluruh sektor ekonomi ya, mungkin puncak perputaran uang tertinggi ya di bulan Ramadan, kira-kira gitu. Dan tahun lalu itu ada potensi ekonomi mudik itu ada 40 triliun ya. Ini uang dari kota yang didistribusikan ke daerah ketika orang Jakarta itu pulang ke daerahnya masing-masing. Nah, ini menjadi potensi buat teman-teman di daerah. Ayo kita bergerak bersama di Ramadan ini menyiapkan layanan ibadah zakat sebaik-baiknya. Dan ini adalah kalender fundraising Ramadan ya. Mungkin bagi yang belum menyiapkan, ini ada kalender yang dibuat oleh Panitia Ramadan di tahun 2023 ini ya. Jadi Ramadan ini insya Allah akan datang di tanggal 23. 23 ini awal yang baik. Kenapa? Karena bertepatan dengan momentum gajian tanggal 25. Jadi saya kira sangat kuat sekali awareness kita. Tanggal 23 kita buat materi-materi kampanye baik outdoor apapun secara digital. Kemudian kita optimasi di awal Ramadan, orang masih semangat ya, semangat Ramadan itu lagi tinggi-tingginya. Sehingga kecenderungannya ketika Ramadan ini diawali di tanggal-tanggal gajian, ini kita prediksikan potensi zakat kita yang akan kita terima akan tinggi. Dan Ramadan tahun ini juga menjadi momentum yang baik ya. Kenapa? Setidaknya itu ada 3 pekan gajian. Yang pertama itu di gajian tanggal 25 sampai dengan tanggal 31 ini yang kira-kira untuk yang ASN. Kemudian ada juga momentum pembayaran THR ya. Kalau sesuai dengan regulasinya itu dibayarkan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Idul Fitri ya. Nah, kira-kira kami prediksi THR ini akan diterima antara tanggal 9 sampai tanggal 14 dan informasi dari beberapa perusahaan itu akan membayarkan THR-nya di tanggal 14 bulan April. Ini juga silakan ini jadikan momentum buat kita semuanya menyiapkan strategi untuk Ramadan ini. Kemudian ada pekan-pekan yang luar biasa, itu dimulai dari kira-kira satu minggu terakhir ya, tanggal 15, 16, 17, 14, 11, 20 sampai tanggal 1, itu adalah puncak. Bahkan di tanggal 21 di malam Idul Fitri, kami ini biasanya tim retail dan digital ini berjuang sampai kira-kira jam
hampir jam 5 subuh ya, jam 4 subuh. Masih banyak transaksi yang masuk melalui kanal Basnas ya, terutama kanal online ya, melalui berbagai platform itu hingga miliaran rupiah, sehingga kami tetap harus bisa melayani bersama teman-teman layanan Muzaki untuk mengoptimalkan pengumpulan di malam takbir. Kemudian kami juga merencanakan ada program-program yang biasanya cukup kuat untuk menaikkan publisitas Basnas, yaitu adanya kegiatan zakat istana. Kegiatan zakat ini sudah rutin, bahkan alhamdulillah di periode ini programnya bisa disiarkan secara live di beberapa kabupaten kota. Pada saat kegiatan zakat istana memang pengumpulan kita di istana mungkin nggak terlalu banyak ya, karena tahun-tahun sebelumnya ini hanya dihadiri oleh beberapa menteri ya, karena ada keterbatasan jumlah yang hadir ya. Namun pada saat bersamaan transaksi retail dan digital ini sungguh luar biasa ya di tanggal zakat istana ini ya, termasuk di daerah itu saya kira juga bisa dioptimalkan untuk menggalang dana dari tokoh-tokoh masyarakat, diundang di daerahnya oleh kepala daerahnya masing-masing ya, serta dipublikasikan dan mendorong masyarakat lain untuk menunaikan zakat dan sedekahnya di bulan Ramadan ya. Ini silakan nanti bisa di copy paste ya, buat perencanaan kalender fundraising Ramadan ya, untuk mengoptimalkan pengumpulan kita di tahun 2023. Kemudian bagaimana dengan fundraisingnya? Ini sebetulnya kaitannya dengan paradigma kita ya. Selama 1 tahun kemarin saya berkeliling ke beberapa daerah, ternyata memang paradigma kita terhadap fundraising ini masih belum sama ya. Ini seperti gambar, kira-kira ada yang bilang ini 3, ada yang bilang ini 4 batang ya. Begitu juga dengan daerah. Fundraising itu apa sih? Nah, sebagian besar daerah masih berasumsi bahwa fundraising ini ya nggak ada fundraising, adanya ya pemotongan zakat melalui regulasi lokal, ada perda, kemudian ada instruksi bupati, instruksi gubernur dan sebagainya. Hampir mayoritas masih mengandalkan zakat dari ASN. Bagi teman-teman di daerah yang memang kepala daerahnya sangat support, itu tentu tidak menjadi isu ya. Bahkan bagi fundraiser ya, tidur saja dapat duit kira-kira setiap bulannya. Namun tidak demikian dengan kita semuanya ya. Jadi pemahaman kami di pusat dan teman-teman fundraiser secara umum itu berpandangan bahwa fundraising ini adalah sebuah upaya, sebuah ikhtiar kita untuk menegakkan syariat zakat ya. Meskipun tidak ada definisi khusus tentang fundraising. Ini kalau saya ambil dari beberapa referensi ya. Jadi fundraising ini kan sering dikenal dengan penggalangan dana atau suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana secara sukarela berupa zakat, infak, sedekah maupun sumber dana lainnya dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Kalau dari definisi ini saya menggarisbawahi sukarela. Kenapa sukarela? Karena zakat meskipun wajib bagi umat Islam, namun secara regulasi ini masih belum tidak ada sanksi bagi umat Islam yang tidak menunaikan zakat melalui Basnas. Jadi butuh upaya, butuh kekuatan kita semuanya untuk bergerak ya. Kemarin saya bersama Prof. Nadra ikut belajar, alhamdulillah diberi kesempatan sama Prof. Nadra untuk belajar fundraising ya, langsung dari pakarnya di Amerika. Yang saya kaget justru di sana pandangan fundraising ini begitu luar biasa. Salah satu pendapatnya dari Hank Rosso ya, founder dari fundraising school di Indiana University, itu mendefinisikan bahwa fundraising adalah sebuah seni, the gentle art of teaching others the joy of giving. Artinya yang saya pahami ya, ini adalah seni bagaimana kita menggerakkan orang ya, mengajarkan orang dalam dalam nikmatnya berbagi, keindahnya berbagi, sukacita berbagi. Jadi ini bukan konsep bagaimana kita mengambil, tapi bagaimana kita memberi, kita memberikan kebahagiaan bagi mustahik dan muzaki. Kemarin waktu Senin lalu ya, Selasa pekan lalu, Mas Ruli juga sudah menyampaikan ya,
tentang apa sih fundraising ya. Di antaranya adalah fundraising itu ada enam tentang fundraising. Di antara adalah the right person ya, kemudian the right prospective donor, kemudian ada right gift, kemudian apa lagi right program, right time, dan right way. Artinya kita harus tahu posisi fundraising itu ada di mana dan bagaimana kita harus menyiapkannya. Nah, hal yang menarik yang saya pelajari kemarin, dan ini saya kira ruhnya sama ya dengan yang ada di Basnas. Jadi bukan sekedar kita mengambil dana dari mereka, tapi ada sesuatu value yang diterima, diharapkan oleh para muzaki atau oleh para donor. Nah, nanti silahkan dicek nih ya, kenapa sih orang harus berzakat ke Basnas, value apa yang dimiliki oleh donor ya, oleh Basnas maupun oleh muzaki. Silakan nanti ditulis ya, apa namanya, kalau muzaki bayar zakat ke Basnas ini yang manfaatnya diterima oleh Basnas itu apa. Begitu juga dengan value yang ada di para muzaki. Tentu kita harus memiliki diferensiasi antara muzaki ini berdonor melalui menyumbang melalui Basnas atau menyumbangkan langsung kepada lembaga lain, termasuk menyumbangkan langsung kepada para mustahik. Kalau programnya kira-kira muzaki ini bisa melakukan ya, rasa-rasanya akan melakukan sendiri. Kalau kita membuat program, kemudian muzaki kira-kira bisa, insya Allah itu nggak akan diminati oleh para donatur, oleh para muzaki. Jadi buatlah program fundraising yang memang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yang memang tidak bisa dilakukan oleh para donor. Insya Allah ini akan semakin menguatkan kepercayaan masyarakat berzakat melalui Basnas. Kemudian sebelum kita melakukan fundraising, ini ada beberapa komponen yang harus kita siapkan ya. Ini menurut Dr. Syarik ya, pakar fundraising dari Indiana University. Setidaknya ada beberapa hal ya, di antara adalah cash ya. Cashnya apa sih yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, kemudian kebutuhannya apa aja, goals-nya itu apa saja sih tujuan dari fundraising ini, kemudian apakah kita sudah punya perspektif donor yang menjadi target kita, terus bagaimana dengan relawannya ataupun leadership-nya, kemudian bagaimana dengan marketingnya ataupun fundraising-nya. Ini saya tandai ya, ada garis merah supaya ada sedikit value yang berbeda antara marketing dan fundraising. Mungkin ilmunya banyak ambil dari ilmu marketing, namun ada beberapa value yang mungkin tidak ada di fundraising ya. Misalnya kalau di marketing ini kan orientasinya adalah kepada profit ya. Sehingga kadang-kadang kita melakukan banyak cara, kemudian menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Sementara kalau di kita di zakat ini bukan keuntungan yang kita ambil, tapi berapa banyak manfaat, berapa dana yang kita peroleh bermanfaat seluas-luasnya untuk membantu mustahik. Kemudian waktu kemarin Pak Ruli menekankan kepada prospektif donor nih, orang-orang yang siapa saja yang punya potensi untuk bayar donor. Tadi yang saya sebutkan bahwa 10 orang setiap ketua punya nama ini. Nah, ini yang bisa didekati gitu ya. Ya, ini mungkin salah satu bagian yang penting ya, stepnya ya. Gitu ya. Siap Prof. Ya, betul Prof. Mas Ruli ada data yang menarik Prof. Nanti saya share. Ada yang menarik dari yang oleh Mas Ruli ya. Ini Prof. Ini data yang dikelola oleh Mas Ruli. Jadi menarik Bapak Ibu sekalian ya. Ini data di pusat ya. Data di pusat yang dikelola oleh layanan Muzaki. Ini ternyata datanya mirip-mirip dengan data yang ada di Indiana University ya. Ada 10% jumlah muzaki kita itu 10 muzaki kita itu menyumbang 66 porsi dana, 66% porsi dana. Ya. 10% dari donatur Basnas RI pusat itu menyumbang 66 ini donasi retail dan digital ya, bukan yang UPZ ataupun zakat perusahaan. Ini udah kita pisahkan. Kemudian 20%-nya menyumbang 26% uang. Kemudian yang 70% ini yang
paling banyak transaksinya tapi hanya menyumbang 8%. Jadi saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Prof. Nadra tadi tentang perspektif donor ini. Ya, salah satu tools sederhana adalah di masing-masing daerah, misalnya tadi disampaikan Prof. Nadra, cari 100 orang kaya di daerahnya masing-masing. Dibagi ke perpimpinan, misalnya satu pimpinan 20 orang. Itu insya Allah akan jauh lebih efektif ketimbang hanya kita kirimi pesan WA ataupun email. Nah ini kalau dari sumbernya, kalau di Indiana University di Lilly School fundraising itu kemarin membagi fundraising ini menjadi 4 kaki ya, 4 kaki apa sih namanya, 4 channel lah kira-kira ya, yang diambil dari sumbernya. Ya. Yang diambil dari sumbernya. Pertama kalau misalnya donaturnya itu bersumber hanya dari pendapatan bulanan, current income atau dari kita mungkin zakat penghasilan, maka program yang tepat akan adalah annual fund ya. Jadi program-program yang reguler. Sementara kalau dari sisi donatur ya, yang dia memiliki income, memiliki penghasilan, tapi juga memiliki aset yang besar, ini bisa kita masukkan dalam program Major Gift Program. Jadi yang disampaikan Prof. Nadra tadi saya kira ini yang masuk ke kaki ini ya, Major Gift. Major Gift ini adalah orang yang sumbangannya besar-besar. Ya. Ini perlakuannya tentu berbeda dengan cara kita menggunakan atau menggalang dana untuk annual fund atau untuk yang retail dan digital. Nah itu strategi pertama, kami berharap langsung dipraktekkan. Silakan ditulis 100 orang kaya atau mungkin tadi Prof menyampaikan 10 orang masing-masing pimpinan. Itu dibuat pendekatan secara khusus ya. Karena beda cara pendekatan ke Major Gift dengan atau donatur besar dengan yang biasa. Termasuk nanti kalau kita juga mau menggalang dana aset ya, karena juga ternyata ada potensi yang hingga hari ini belum dioptimalkan ya di hampir seluruh lembaga zakat di Indonesia, yaitu yang program capital campaign dan plan gift atau yang kemarin sempat ramai terkait surat edaran dari Mahkamah Agung ya terkait harta waris yang tidak memiliki ahli warisnya itu bisa menjadi salah satu penerimaan Basnas. Nah, silakan itu masih besar sekali potensinya. Dan hingga hari ini yang sebelah kanan ini, Basnas baru menggarap 4 klaster fundraising yang saya tuliskan seperti ini. Jadi sampai hari ini kita baru membuat 4 kanal ya. Pertama UPZ, ini rata-rata untuk ASN ataupun karyawan di BUMN. Dan ke depan saran saya sebetulnya terkait UPZ ini kita buatnya zakat payroll system ya, tidak dibuat dengan konsep UPZ yang 70-30. Kenapa? Karena sebetulnya kan teman-teman di UPZ itu kan orang yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya. Mereka tentu punya keterbatasan dalam menyalurkan zakat. Dengan kewenangan mengelola 70%, saya kira jadi tidak optimal ya pengelolaan zakatnya oleh kita. Jadi ke depan kami sarankan untuk teman-teman di daerah, terutama di kementerian ataupun di instansi, ya, buatlah program zakat payroll system. Dipotong 100% masuk ke Basnas. Kalaupun ada rekomendasi, kita fasilitasi. Kecuali UPZ masjid ya, hanya itu yang mungkin kita kasih kewenangan lah 100%. Tapi selain itu saya kira, ya baik Prof. Ini mengenai klaster zakat perusahaan. Ya. Saya berharap zakat perusahaan yang besar-besar, utama BUMN, tawarkan mereka itu memberikan sesuatu yang juga besar. Contohnya adalah RSB. Ya, contohnya gitu. Atau apalah yang ditawarkan dalam bentuk program gitu. Sehingga perusahaan misalnya di situ ada tambang batu bara BUMN di situ. Ya kita tawarkanlah dia membangun RSB di daerah mana gitu ya. Jadi zakat perusahaan ini mungkin kalau sifatnya natura, jadi kita tinggal terima bersih aja, nggak terima uang. Saya pikir ini yang perlu kita galakkan juga. Atau kita ingin membuat sesuatu misalnya yang memang dampaknya besar gitu ya. Katakanlah Z-Mart gitu ya. Perusahaan-perusahaan yang besar juga kita tawarkan bisa membangun Z-Mart juga gitu. Jadi ini penting kita lakukan sebelum Ramadan pendekatannya gitu. Nanti launchingnya bisa di Ramadan gitu. Itu saran saya aja. Terima kasih. Siap Prof. Betul Prof. Saya sangat setuju sekali. Teman-teman di daerah
harusnya sudah mulai bergerak ke wilayah korporat ya. Tidak hanya untuk UPZ, tapi untuk yang zakat perusahaan ataupun CSR-nya. Kita menerima sedekah CSR dari korporasi. Dan ini dari riset ya, riset di Amerika Serikat itu justru yang banyak disukai oleh para donatur ya. Aset yang mereka sumbangkan ke kita itu sustain, artinya tidak habis pada tahun itu, tapi terus berkembang dan menerima manfaatnya juga semakin banyak ya. Di antaranya tadi ya, kalau kami itu punya program RSP, silakan itu diadopsi. Tadi Prof. Nadra menyampaikan nanti ada donatur yang akan menghibahkan atau mewakafkan tanahnya misalnya, atau nanti ada perusahaan yang akan membangunkan. Kalau di terakhir ini yang saya update itu di Berau ya, itu ada perusahaan tambang Berokol itu bersama dengan Bas RI, Bas Provinsi Kalimantan Timur dan Basnas Kabupaten Berau membuat rumah sehat Basnas. Ini adalah komposisi yang bagus sekali ya. Jadi bangunannya dari CSR ataupun dari sumbangan dari perusahaan, kemudian nanti operasionalnya itu bisa dari dana zakat ya, untuk membayar dokter, untuk bayar perawat, untuk operasional ya itu bisa dengan dana zakat. Saya kira ini bisa menjadi salah satu percontohan buat teman-teman yang ada di daerah lain. Kemudian yang berikutnya yang di Ramadan cukup efektif untuk kita kelola yaitu retail dan digital. Retail ini sasarannya adalah baby boomers ya. Kami membagi segmen perorangan ini di retail dan digital. Jadi tahun 2023, Prof, Basnas membuat perubahan besar dengan menguatkan zakat badan dan zakat perorangan. Jadi saat ini di pusat ini ada 3 direktorat. Yang pertama Direktorat Fundraising Zakat Badan dipimpin oleh Ustadz Faisal. Beliau mengelola UPZ dan korporat. Sementara untuk yang zakat perorangan itu dikelola oleh saya. Jadi ada direktorat baru namanya Direktorat Zakat Perorangan. Dengan target adalah retail dan digital. Bedanya apa? Retail dan digital ini sama-sama perorangan, bedanya pada segmentasi dan cara komunikasi kita antara teman-teman dari generasi milenial dan generasi Z yang di digital, maka perlakuannya nanti akan berbeda dengan baby boomers dan generasi X. Baby boomers ini yang kira-kira kelahiran sebelum tahun 70-an lah ya, sebelum tahun 65. Itu kemudian yang generasi X itu yang lahir sebelum tahun 80-an. Nah, mereka punya kecenderungan yang berbeda dengan teman-teman di generasi milenial yang banyak komunikasinya menggunakan sosial media. Mudah-mudahan di Ramadan ini kami berharap 4 pilar ini sudah mulai dijalankan. Buatkan perencanaan dulu, dijalankan dulu, nanti akan ketahuan kekurangannya ada di mana. Kemudian untuk konten, ini konten-konten yang saya sarankan untuk dikampanyekan di bulan Ramadan besok. Yang pertama zakat, pasti zakat ya, karena kita kuat sebagai lembaga zakat. Dalam banyak survei, Basnas ya zakat. Bahkan dalam kegiatan-kegiatan dompet kebencanaan misalnya, meskipun yang kita kampanyekan adalah sedekah untuk membantu terdampak bencana, yang naik justru rekening zakatnya. Ya. Nah ini memang menjadi kekuatan kita, jadi saya sangat sarankan sekali nanti buat kampanye dengan tematik zakat fitrah. Ini termasuk yang transaksinya besar sekali. Malam takbir kemarin, dari salah satu e-commerce itu terkumpul kira-kira 1 miliar lebih di satu malam itu. Ini dari zakat fitrah. Ternyata banyak orang di luar sana itu yang nggak ngerti dari zakat fitrah itu kemana. Apalagi anak-anak generasi Z dan milenial yang mereka udah ansosial, yang mungkin jarang sekali datang ke masjid atau mungkin lingkungan sekitar nggak ngerti. Nah itu bayarnya tuh di e-commerce. Maka nanti ke depan di Ramadan ini buat kampanye zakat fitrah. Kemudian ada zakat mal. Nah, zakat mal ini banyak sekali ya. Biasanya kalau di Ramadan ini selain zakat penghasilan menjelang momentum gajian di bulan Maret, kemudian gajian THR, kemudian di gajian bulan April, juga siapkan program-program yang sifatnya zakat mal tabungan investasi. Apalagi ini bertepatan dengan pembagian dividen, pembagian keuntungan dari pemilik saham misalnya. Setelah RUPS nanti akan dibagi tuh. Nah biasanya mereka akan menghitung harta yang harus saya zakatkan berapa. Buat program zakat investasi, zakat atas investasi, zakat tabungan, zakat emas, kemudian zakat atas saham. Nah
insya Allah kami akan menyiapkan kontennya. Tinggal teman-teman di daerah bisa duplikasi dengan merubah logo Basnasnya, kemudian rekening ataupun link donasinya. Kemudian infak terikat ini juga potensial untuk dioptimalkan. Buatlah beberapa paket ya. Contohnya yang sederhana yang cukup diminati oleh masyarakat itu adalah hidangan berkah Ramadan. Hidangan berkah Ramadan ini programnya teman-teman di DPP membantu saudara kita untuk berbuka puasa dan sahur. Nah, biasanya kita kampanyekan dengan paket satu hidangan itu 25.000. Ada yang dijual dengan paket 30.000. Nah, ini ternyata juga cukup diminati, bukan hanya oleh korporasi tapi juga orang perorangan. Saya nggak punya duit banyak nih, tapi saya ingin menyumbang 100.000 untuk 4 paket. Nah, silakan nanti fundraiser itu bikin program ini dikampanyekan, insya Allah nanti akan ada peminatnya, kira-kira gitu. Kemudian yang cukup efektif juga infak terikat ini adalah paket Ramadan bahagia, ya, yang sering diantar-antar itu dipanggul-panggul, ya, itu bisa juga mendatangkan kepercayaan orang berzakat ke Basnas. Bahkan kalau boleh saya sarankan, hidangan berkah Ramadan, paket Ramadan ini dibuat oleh tim LAB yang setiap hari itu keliling-keliling mengantar paket-paket makanan, paket-paket sembako. Itu kalau dipotret kemudian masyarakat tahu, ini kami meyakini insya Allah akan semakin kuat lagi publisitas Basnas, bukan sekedar melalui sosial media, tapi real nyata ya, membantu orang yang kesulitan untuk mendapatkan makanan, mendapatkan kebutuhan sehari-hari di bulan Ramadan. Kemudian infak terikat berikutnya adalah Masjid Cemerlang, ya. Itu program bersih-bersih masjid, memberikan beberapa peralatan masjid. Ini juga efektif. Kemudian nanti di situ juga ditampilkan program Basnas. Karena masjid akan menjadi pusat ibadah umat Islam, ya. Taraweh, subuh, beberapa kajian, orang itu banyak akan ada di masjid. Ketika di masjid itu ada program kita, orang jadi ngerti awareness tentang zakat dan Basnas ada di masjid. Kemudian untuk infak berikutnya, infak tidak terikat. Ini maaf ada typo. Ini 3 jenis infak ini yang di Ramadan paling banyak diminati oleh para donatur, oleh para muzaki ataupun munfik, yaitu sedekah subuh, ya, yang kita kampanyekan di jam-jam subuh setelah sahur itu. Kemudian ada sedekah Jumat. Nah, sedekah subuh ini kalau dari data yang dibuat oleh Mas Ruli, ya, ini transaksi terbanyak kita, harian kita itu di waktu-waktu subuh, di waktu-waktu menjelang sholat Jumat, dan di sedekah Lailatul Qadar. Dari riset yang, bukan riset ini namanya ya, data dari Mas Ruli, yang dibuat oleh teman-teman Muzaki, ini menjadi tools buat para fundraiser untuk mengoptimalkan. Jadi kalau di pusat ini, kami ini di perorangan ini, fundraiser kami inilah yang menjadi hunter, yang menjadi penyerang, striker untuk mencari muzaki sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah masuk baru dilayani oleh Mas Ruli, oleh layanan muzaki supaya dia menyumbang lagi. Kemudian yang cukup potensial konten di Ramadan ini adalah fidyah, kampanye fidyah. Ini juga termasuk kampanye yang banyak diminati oleh masyarakat di Indonesia. Baik, Prof. Sebelum tadi balik lagi ke Be. Nah ini, tolong ini kalau ada programnya, tornya atau apapun, bagaimana programnya, mekanismenya, bisa di-share nggak supaya teman-teman di daerah bisa mengkopinya gitu ya. Bisa bagaimana sistemnya mendekati dan lain-lainnya itu kepada muzaki seperti sedekah subuh, sedekah Jumat, gitu. Bagaimana caranya, pelaksanaan dan lain, bisa di-share nggak kira-kira ke teman-teman di daerah? Siap, Prof. Jadi untuk konten, kami sudah menyiapkan template-nya, Prof. Dari teman-teman Markom sama teman-teman promosi, Pak Budi Margono sudah menyiapkan template-nya. Tinggal nanti diganti dengan nomor rekening ataupun nomor data pembayarannya. Ya. Itu pertama. Kemudian untuk distribusinya, kami juga punya guidance-nya bagaimana cara menggalang dana tadi ya berdasarkan segmentasinya, Prof. Nah, termasuk maksud saya ini salah satu saluran channelnya ini kan kadang-kadang mempermudah ya. Salah satunya adalah melalui kantor digital bisa ya. Channel-channelnya juga kalau bisa dijelaskan ya supaya
kalau belum ada rekening dibuat rekening yang baru yang lebih banyak dan lain ya. Karena orang ini kan kadang kalau dia punyanya BCA lalu tidak ada BCA di kita, dia malas ngirim gitu ya. Iya, betul, Prof. Betul. Nanti saya share di belakang, Prof. Ada, Prof. Nanti saya kasih contohnya, termasuk yang kantor digital ini, kami berharap sekali udah mulai dioptimasi. Ya, teman-teman di IT sudah berjuang membantu Bapak Ibu sekalian membuat kantor digital, tapi saya kantor digital ini kalau nggak ada penerimaan uangnya. Nah, itu yang rasanya perlu nanti bikin ini, Prof, bersama Pusdiklat mungkin ya, bikin pelatihan, mengoptimasi kampanye, atau nanti kita di seri pengajian lagi boleh lah kita bikin series dari sisi channel dan komunikasinya. Insya Allah, Prof, kami siapkan. Ya, silakan, lanjut. Baik, izin ini hanya ilustrasi ya, bukan ilustrasi. Bagaimana Prof Nadra dalam memimpin kami kira-kira gitu. Jadi kalau kita menggunakan metode-metode yang sama begitu-begitu aja ya, ini potret pengumpulan bahasa selama 22 tahun terakhir ya. Jadi ada peningkatan yang luar biasa ya, terutama di 2 tahun terakhir ini kenaikannya di atas 100 jadi dari 2020 ke 2021 itu luar biasa, kenaikannya hampir 200 juta. 200 miliar. Kemudian 2001 ke 2022 ini hampir 140 miliar ya. Nah, kami berharap tren seperti ini itu bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah. Kalau kita lihat di daerah ini, Prof, ini yang garis merah ini rata-rata pertumbuhan yang ada di bahasa provinsi dan bahasa kabupaten kota. Pertumbuhannya hanya 5%, 3%. Ketika ditargetkan melebihi 20%, biasanya mereka akan teriak-teriak, dari mana ini, gimana caranya. Nah, ini mungkin mindset ya, tadi paradigma fundraising kita harus mulai dirubah ya, supaya kita bisa bergerak bisa lebih cepat lagi. Kemudian ini potret penggalangan dana perorangan ya, ini juga mengalami pertumbuhan yang pesat. Ini zakat dari perorangan yang bayarnya kecil-kecil, 100.000, 50.000, 20.000, tapi transaksinya banyak. Yang retail tahun 2020 itu 87 miliar, digital 90 miliar. Tahun 2021 retail 98 miliar, kemudian digital 137 miliar. Justru di pandemi digital naiknya drastis sekali. Kemudian tahun 2022 retail 102 miliar yang terakhir saya update, kemudian digital sudah 158 miliar. Dan insya Allah di tahun 2023 ini untuk yang zakat perorangan akan kita tambahkan satu kanal lagi, yaitu Major Gift ya, dengan target 15 miliar muzaki baru masuk melalui Basnas. Mohon doanya dan saya kira di daerah nanti bisa dimulai juga. Ini tadi yang saya sampaikan ya, ini latar belakangnya. Donatur kita itu 10% disumbang dari 66% donasi kita, uang yang masuk kita disumbang dari 10% muzaki. Nah, ini strategi komunikasi strategi fundraisingnya, rumus fundraising yang dibuat oleh Pak Rizal, Pak Arifin ya, itu keberhasilan fundraising ini berbanding lurus dengan kelengkapan database. Maka dari awal setiap saya ke daerah selalu minta teman-teman daerah, ayo siapkan database muzaki. Gimana carinya nanti kita cari. Nah, kemudian itu tadi kalau di Simba tadi kan sudah saya tayangkan ya. Coba nanti dipelajari lagi bagaimana menarik data dari Simba. Selain data-data yang lain belum terhimpun ya. Tapi data yang pertama dari Simba lah dulu kita dapatkan ya. Setuju, Prof. Bapak bisa manfaatkan database-nya dari Simba dulu. Gitu. Ya lanjut. Setuju, Prof. Jadi data utama yang menjadi kekuatan kita itu adalah data existing. Orang yang sudah kenal Basnas, insya Allah akan lebih mudah kita ajak lagi dibandingkan orang yang belum kenal Basnas. Nah, maka penting ini ada fitur di Simba. Jadi Bapak Ibu sekalian manfaatkanlah fitur-fitur yang ada di Simba ini untuk kepentingan fundraising. Bukan sekedar menerbitkan buku store zakat atau bukan sekedar mencatat pengumpulannya. Ya. Teman-teman di daerah termasuk di LAS yang masih berkembang juga kami dorong bisa menggunakan Simba sebagai tools yang memudahkan kita melakukan pengelolaan data. Kemudian yang kedua komunikasi, ya bagaimana kita mengkampanyekan, bagaimana kita mengazankan. Kemudian yang kedua saluran channel yang semudah-mudahnya, yang diminati oleh masyarakat. Tadi Prof Nadra, di kampung kami itu banyak pakai BCA di kota kami. Ya kita buka BCA, jangan anti ya. Ada beberapa lembaga zakat, organisasi zakat yang saya nggak mau buka di konvensional. Ya. Nah, kalau di kami itu masih diperbolehkan selama hanya untuk penerimaan.
Karena ada kecenderungan orang itu akan bertransaksi pada rekening yang sama. Nah, ini insya Allah itu masih diperbolehkan selama hanya untuk penerimaan. Jadi ini mengenai rekening konvensional, kita menggunakan hanya sebagai rekening penampung istilahnya, menerima saja. Tapi tidak menjadikan rekening operasional dalam artian kita tidak berharap ada bagi hasil dan lain-lain. Karena itu kan ada suku bunganya. Jadi oleh karena itu setelah ditampung ya bisa dipindahin ke rekening kita yang syariah. Ya. Jadi Bapak-Bapak, Ibu sekalian ini sekedar channel saja. Dan itu tidak diharamkan, hanya sebagai channel saja. Jadi kita menampung, lalu kita pindahkan ke yang syariah. Nah, gitu Bu ya, Bapak-Bapak ya. Betul. Dan ini juga kadang-kadang ini Prof, teman-teman keuangan itu merasa terbebani dengan banyak rekening Prof. Nah, saya kira akan lebih banyak masalah kalau nggak ada duitnya. Lebih baik kita capek karena banyak rekening, ada duitnya daripada nggak ada duitnya. Dan kami mohon juga dukungan dari Waka 3 untuk membantu teman-teman fundraising. Ya, bukalah rekening sebanyak-banyaknya. Insya Allah pasti ada naik selama kita melakukan kampanye. Kemudian yang terakhir adalah layanan. Nah ini layanan nih, sekali lagi layanan menjadi sangat penting sekali. Dengan tools yang sudah ada, simak, manfaatkan. Ya. Insya Allah mengajak orang yang sudah kenal Basnas jauh lebih mudah. Bahkan di pusat ini, retensinya kemarin Mas Ruli ada namanya RFM ya, retensi orang berzakat di Basnas yang retail dan digital itu sudah lebih dari 60%. Dulu waktu awal-awal kita membuat program layanan Muzaki, orang yang nyumbang ke Basnas itu akan nyumbang lagi 30%. Nah sekarang alhamdulillah udah hampir 60% ya, meskipun naik turun. Nah ini penting ya, kalau ini di luar UPZ atau di luar ya payroll system. Jadi kalau kita layanan bagus, orang akan percaya lagi kepada Basnas. Jadi yang ini kalau dari sisi fundraisingnya, kita mengadopsi dari The Dentsu Way ya, yang ini sangat terkenal sekali, metode EMC, itu marketing komunikasi model ISAS. Ini kita buat untuk memudahkan teman-teman fundraiser dalam menggalang dana dari masyarakat. Ini terutama untuk yang retail dan digital. Biasanya kalau konsep ini dijalankan dengan baik, ini juga berimplikasi pada naiknya zakat perusahaan dan zakat perusahaan dan CSR dari perusahaan. Karena mereka terasa betul kampanye yang dibuat oleh Basnas. Dimulai dari attention, kemudian interest, sampai dia mencari, setelah mencari ketemu di mana, di digital ataupun di rumah, di kantor kita. Kemudian action, setelah ketemu, apakah donatur itu akan bayar atau enggak. Ya. Kalau dia merasa nyaman dan senang dan dengan kemudahan-kemudahan yang ada, maka dia akan bayar. Kemudian ada satu lagi fitur di metode ini yang tidak bisa kita abaikan, yaitu fitur share. Hati-hati sekali. Orang kalau kecewa ya mungkin kalau zaman dulu ya saya kecewa makan di restoran ini ya, maka saya pulang akan menceritakan setidaknya kepada 10 orang, jangan makan di sini, jangan makan di sini. Nah orang yang bisa ceritakan lagi akan menceritakan lagi kepada orang lain. Itu dulu. Tapi sekarang dengan adanya fitur share di media sosial, hampir seluruh media sosial itu ada media share-nya. Orang dapat posting kapanpun, dimanapun sesuka mereka. Maka ketika ada layanan yang buruk ya dari kita, dalam waktu 1 detik, 2 detik, 3 detik akan diketahui oleh banyak orang. Nah, maka hati-hati sekali, maka penting sekali program yang dibuat oleh layanan Muzaki, supaya orang yang sudah transaksi ini menjadi nyaman, senang, puas dengan layanan kita, dan dia ceritanya yang baik-baik kepada orang lain. Nah, ini yang kita pakai metodenya untuk menggalang dana. Aan, baik Prof. Jadi untuk mendapatkan Muzaki baru sebagai bentuk new consumer behavior, ada hal yang jangan dilupakan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu kerjasama dengan para dai, para alim ulama, gitu ya, untuk mensiarkan dakwah tentang zakat, infak, sedekah gitu. Jadi ini juga untuk menjadi titik awal mereka untuk diingatkan membayar zakat, infak, sedekah, dan inisiatif-inisiatif apa dari agama yang membuat mereka jadi tertarik gitu ya. Jadi attention ini juga salah satu bentuk awal yang kita minta bantuan dari para ulama gitu. Makanya saya berharap kerjasama dengan Majelis Ulama, Ikatan Dai dan lain-lain ini perlu dibangun dari sekarang ini sebelum Ramadan gitu. Ini sebagai catatan saya. Ya, setuju Prof.
Jadi untuk membentuk attention dan interest ini perlu kerjasama dengan dai-dai. Jadi saya bayangkan kalau nanti ceramah sholat Jumat, ceramahnya tentang zakat, kemudian nanti di kuliah subuh atau di kajian-kajian siang itu ada tema-tema zakat, itu akan semakin menguatkan. Kemudian setelah keluar dari masjid, lewat jalan raya misalnya lihat ada spanduk Basnas ya, kemudian sampai di rumah dia buka Facebook lihat ada Basnas. Nah kira-kira gitu harapan kami, seluruh cara itu dilakukan untuk menguatkan awareness tentang zakat melalui Basnas. Ini izin saya sedikit lagi Prof karena ada beberapa ada banyak materi. Kemudian ini database ya. Database ini penting sekali. Selain database yang kita siapkan dari database existing, kami juga berharap seluruh amil ini juga punya semangat untuk mencari database. Pertama kita bisa hunting ya, di mana di browsing, googling itu banyak sekali data. Data yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Misalnya saya mau cari alumni SMA 1 kabupaten apa. Nah, itu biasanya itu selalu ada. Nah, itu manfaatkan. Ada kecenderungan ketika saya ketemu dengan orang di Jakarta ini akan lebih senang menyumbang ke daerahnya masing-masing. Nah, tapi ketika dia nggak pernah diajak di bahasa asalnya, dia ada kecenderungannya ya bayar zakat di yang dimana dia tahu ada Basnas, ada zakat ya dia akan bayar. Nah, silakan cari harga ataupun dengan lead magnet yang dengan secara sadar dia akan berzakat melalui memberikan datanya melalui Basnas, misalnya dengan e-book ya, buat program e-book, kemudian ada kuis, event dan sebagainya, webinar dan sebagainya, di mana orang yang datang itu ada registrasi, ada datanya untuk kita ambil, kemudian diverifikasi, masukkan ke bank data. Nah, bank data ini di SIBA sudah mulai dibuat, bukan hanya yang existing. Nanti bisa order ke IT, buatkan bank data khusus untuk muzaki prospek. Nanti disiapkan oleh teman-teman IT, sehingga nanti ini akan memudahkan nanti bagaimana teman-teman mendistribusi pesan kepada para prospek dari database yang kita miliki. Nah ini kalau dari piramida fundraising kita ya, strategi dari kita untuk yang first time donor, kemudian yang upgrade, itu biasanya kita bisa menggunakan direct mail, telemarketing, kemudian internet dan lain sebagainya. Nah untuk yang gede-gede ya, ini nggak bisa hanya dengan email. Untuk spesial atau major gift yang donasinya besar-besar, maka kekuatannya adalah kekuatan personal kontak ya antara pimpinan Basnas dengan tokoh masyarakat atau muzaki besar, termasuk kalau bisa mendorong bupatinya ya, ada surat khusus dari bupati kepada para pengusaha untuk bayar zakat melalui Basnas. Ini luar biasa saya kira dampaknya buat pengumpulan di Ramadan besok. Kemudian untuk strategi komunikasi ini masih menggunakan above the line dan below the line, ini yang diajarkan Pak Rizal dan Pak Arifin ya. Strategi kita untuk yang yang above the line, yaitu membangun kesadaran zakat, outputnya adalah citra dan reputasi. Bagaimana Basnas ini memiliki reputasi yang bagus mengelola dana zakat. Jadi ada upaya dalam membuat kampanye dan promosi membentuk brand image ya tentang Basnas sebagai lembaga yang amanah, transparan dan profesional sebagai lembaga amil zakat. Outputnya adalah citra dan reputasi. Sementara yang kedua adalah kampanye below the line. Ada call to action ya. Yaitu upaya mengajak langsung setelah orang ngerti Basnas, orang diajak ya. Outputnya adalah jumlah sapaan dan konversi menjadi donatur. Berapa yang terpapar Basnas, kemudian berapa yang kita ajak dan berapa yang konversi menjadi donatur kita. Itu mudah-mudahan sudah mulai dihitung. Nah ini beberapa contoh Prof ini yang masih banyak dilakukan oleh teman-teman di daerah atau mungkin di kita di pusat ya. Masih ada keinginan-keinginan untuk menyampaikan program kita yang seremonial ke media. Ini contoh ya, membangun citra dan reputasi. Ini ada dua berita yang sebetulnya secara substantif sama, yaitu membantu paket sembako. Ya, tapi yang satu ini yang dikirim ke media adalah foto para pimpinan sedang seremonial ya, sedang ada upacara. Satu lagi sedang ada amil Basnas sedang manggul sedang manggul bantuan yang dikirim ke para mustahik. Nah, mana yang lebih disukai media dan masyarakat? Ya.
Saya kira saya meyakini yang aksi-aksi Basri ini yang akan lebih disukai oleh masyarakat. Dan kami berharap nanti di Ramadan ya, ini program yang harus kita kuatkan. Jadi bahasa yang disampaikan oleh para pimpinan ke kami itu buat program di depan hidupnya Muzaki. Ya. Jadi seluruh program-program kita itu mohon dibuatkan branding yang baik ya, yang baik, bukan sekedar ada basnasnya ya. Kadang-kadang ada gerobak tulisannya basnas. Ya. Menurut saya sih nggak terlalu kuat, tapi bagaimana gerobak itu bagus ya, menarik orang untuk berbelanja di situ, bertransaksi di situ, tapi ada nilai basnas tetap muncul. Nah, di Ramadan ini atau sebelum Ramadan perbanyak dokumentasi program-program yang substantif ya, membantu para mustahik, termasuk aksi-aksi kita dalam program kemanusiaan ya. Tampilkan sebanyak-banyak program ini terutama di Ramadan. Bahkan secara ekstrem itu kemarin ada masukan ya, kalau misalnya nanti ada punya ambulan jangan dianggurkan. Setiap hari ambulannya harus keliling-keliling di kota-kota atau di daerah-daerah membantu mereka, entah itu hanya mengirimkan makanan atau mengantar pasien ya, atau beraktivitas yang lain. Silahkan keliling-keliling. Jadi semakin kuat membentuk image atau reputasi masyarakat bahwa Basnas sedang bekerja membantu mustahik. Kemudian ini referensi media komunikasi yang dipakai ya. Ini risetnya Puskas Basnas ya. Terutama di era saat ini yang paling banyak ini ada media sosial. Ini milenial ada 47%, kemudian yang non milenial tuh yang generasi X dan baby boomers itu 28%. Kemudian spanduk baleho itu juga masih sangat besar. Website ya, atau kantor digital juga sangat besar. Lebih dari 13% donatur itu terpapar melalui website. Jadi kantor digital ini sangat penting. Namun saya sarankan tidak hanya pada salah satu media, ini harusnya diintegrasikan. Ya. Seluruh media ini upayakan ada di daerahnya masing-masing. Ini beberapa contoh aktivitas komunikasi ATL kita, spanduk, baleho, ya. Silahkan dioptimalkan. Kami sudah punya template-nya. Kami berharap juga template-nya sama ya, seluruh Indonesia. Jangan dibikin masing-masing ya. Bahkan kalau bisa mulai dihindari foto. Mohon maaf ya kalau di poster kemudian di spanduk itu hindari mulai foto-foto pimpinan ya, itu rasanya tidak terlalu menguatkan, apalagi kepala daerah ya. Tapi justru bagaimana foto-foto itu foto-foto dari mustahik atau program-program kita, termasuk seperti ini ya. Ini kan bukan fotonya Pak Prof Nadra ya, tapi kita pasang nah ini semuanya gratis. Kita semua berusaha untuk gratis. Kalaupun ada ya biaya listrik ataupun biaya pasang. Ini bisa dilakukan di mana? Ini Ramadan sebelumnya ya, kita pasang di titik-titik. Kita bayangkan dari Papua sampai Aceh dengan konsep yang sama, insya Allah semakin kuat. Sama seperti kita makan di mana ya, salah satu restoran cepat saji, sebut saja KFC misalnya. KFC di Jakarta dengan KFC di Surabaya, saya rasa warnanya sama, pelayanannya sama, rasanya juga sama. Ya. Jadi tidak dimanapun dia akan bisa bayar zakat di Basnas dia berada. Termasuk yang program seperti ini juga, yang offline seperti ini, mohon tetap dilakukan. Kami punya relawan bersama dengan para mahasiswa, remaja masjid untuk menyebarkan brosur, menyebarkan leaflet secara langsung kepada para prospek. Ini masih efektif. Ya Pak Ayan, ya Prof. Kalau relawan-relawan retail ini kita menggunakan para mahasiswa ya. Tapi untuk relawan kepada perusahaan, relawan untuk kepada orang-orang kaya, muzaki kaya yang potensial, itu kita usahakan relawan dari para pensiunan atau orang-orang tua yang terkenal. Jadi kalau Bapak melihat bahwa ada satu orang kaya raya belum membayar zakatnya ke Basnas misalnya, ya, dia pengusaha besar gitu ya. Nah, tapi cari temannya siapa yang paling dekat. Nah, itu kita jadikan relawan untuk memperkenalkan kita dengan para pengusaha besar itu. Jadi relawan sekarang juga di daerah, kita bisa memanfaatkan para pensiunan ASN atau tokoh-tokoh masyarakat yang sepuh yang bisa menjadi relawan kita untuk membantu kita. Ini catatan saya yang mungkin bisa kita amalkan. Terima kasih. Siap. Betul, saya sangat setuju sekali.
ini memang ada teorinya ya, endorser ya, kerelawanan. Penting menjadi bagian dari kita untuk mendakwakan. Kadang-kadang kita itu membeli produk bukan dari marketingnya, tapi orang yang bercerita ke kita. Apalagi yang bercerita itu adalah tokoh yang punya pengaruh atau pensiunan ataupun pengusaha yang sebetulnya dia punya peluang untuk mengajak yang lain. Ya, insya Allah. Terima kasih Prof masukannya. Dan ini kalau untuk yang order seperti ini memang banyak dari teman-teman mahasiswa ya. Kita gerakan, terutama di tempat-tempat keramaian, habis Jumatan, habis jamaah subuh atau taraweh di tempat-tempat ibadah, ya, kita pengiriman ini termasuk di mall dan perkantoran. Ada yang menarik nih, saya pernah ketemu dengan donaturnya mohon maaf non-muslim dari etnis Tionghoa. Dia awalnya donasi ke kita itu hanya 50 juta, sekarang sudah 600 juta karena dia punya usaha besar. Ketika kita tanya dapat dari mana informasi Basnas, saya kira dia lihat dari website. Ternyata dia tuh pernah dapat brosur dari majalah Basnas di tol, dulu ada tol Karangtengah di daerah Tangerang. Dulu kita ada relawan seperti di situ, dia tahu dari situ dan setelah dilayani oleh Basnas dia senang. 3 hari ini dia donasinya banyak, bahkan ini mohon maaf ini non muslim, pengusaha non muslim. Karena dia senang dengan program-programnya Basnas, kira-kira gitu. Nah, jadi saya rasa seluruh channel komunikasi bisa kita lakukan ya, bukan hanya digital, tapi juga yang offline seperti ini. Koran, ini nanti kita bikin kelas lagi ya, khusus karena ini butuh waktu banyak, jadi kampanye kita menggunakan sosial media, ini yang berbayar ya. Dengan kita ini budget kita di Ramadan kira-kira 36 juta, ini bisa menjangkau lebih dari 5,1 juta orang ya yang terpapar informasi Basnas, jauh lebih murah dibandingkan kita misalnya iklan di koran ataupun iklan di televisi. Ini di radio, televisi saya kira juga perlu kita kuatkan. Kalau di daerah ada radio, televisi lokal, manfaatkan itu. Ini nanti kita bikin waktu yang paling bagus waktu menjelang subuh, waktu berbuka gitu ya. Kalau bisa betul. ajakan zakat saya rasa penting gitu ya dilakukan. Setuju Prof. Kalau di radio tuh dan televisi itu prime time-nya itu menjelang beduk menjelang buka puasa. Nah, jam-jam itu biasanya kami punya tim yang akan mengirimkan pesan seperti ini, Prof. Iya. Ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan manual ya. Mesin ini murah, ada yang gratis ya. Silakan dimanfaatkan mesin pengiriman WhatsApp Blast, tapi dengan rasa japri. Ini ada teknologinya menjelang maghrib. Terus juga kalau memungkinkan kerjasama dengan TV lokal, itu yang namanya iklan layanan sosial, itu harusnya nggak bayar, yaitu running text. Yang isinya adalah silakan atau marilah membayar zakat gitu ke Basnas gitu misalnya. Nah itu running text seperti itu harusnya tidak bayar ya, karena itu namanya iklan layanan sosial. Jadi ke TV-TV lokal coba bisa dihubungi itu. Itu saran saya juga. Siap. Kemudian ada ajakan untuk yang generasi usia di atas 50 tahun, 40 tahun ke atas. Ini masih banyak yang masih baca SMS. Nah, Basnas pakai ini dengan sendernya Basnas, dengan nama Basnas, ini bisa lebih dipercayai ya, karena official ya. Nah, ini salah satu vendornya, ini bukan promo, tapi saya rekomendasikan MyEdge Telkomsel. Silakan browsing, nanti ada aplikasi MyEdge Telkomsel, itu ada aplikasi pengiriman pesan zakat menggunakan SMS. Dan enaknya, keuntungan di aplikasi ini bisa segmented orang yang akan kita sasar. Ya, misalnya saya ingin mengirimkan pesan orang di sekitar Pondok Indah. Bisa nanti, jadi hanya orang yang di BTS-nya Pondok Indah yang akan terima pesan ini. Atau saya ingin mengirimkan pesan kepada orang yang menggunakan kartu Halo di atas misalnya Rp300.000 per bulan. Karena saya yakin orang dengan kartu Halo pasti bisa sudah menjadi muzaki lah kira-kira gitu. Nah ini bisa di profiling, datanya ada, cuma memang
kita nggak bisa terima datanya. Nah, itu datanya data dari Telkom, tapi bisa kita manfaatkan. Banyak lagi beberapa provider yang menyiapkan layanan SMS berbayar ataupun WA. Ya, silakan dicoba. Ini masih berbayar tapi masih cukup kejangkau lah. Per SMS-nya kira-kira 250 per kirim. Kalau segmentasinya tepat, insya Allah ini juga cukup efektif. Kemudian yang surat tadi ya. Nah, ini surat ini penting sekali nih. Pak Ketua kita, Pak Prof. Gaidul Ahmad dulu, saya khawatir nih menyampaikan surat ke beliau, apakah beliau mau tanda tangan basah. Karena kita ngirim suratnya bukan 10, 20, 30 atau 100, 200. Kita kirimnya puluhan ribu kepada para donatur dan beliau malah mau dengan tanda tangan basah, bukan dengan tanda tangan digital. Termasuk seluruh pimpinan BAS RI alhamdulillah berkenan untuk mengirimkan surat. Ya, di tahun ini juga kami sedang menyiapkan calon potensial donor yang besar-besar itu langsung dikirim tanda tangan basah. Nah, ini juga efektif sekali ya, apalagi pimpinan kita kan semuanya kiai-kiai ustadz-ustadz ya, sekali tanda tangan baca sholawat, baca bismillah, masa dari 100 surat gak ada yang nyangkut kira-kira gitu. Nah, ini silahkan, ini sangat mudah sekali untuk diadopsi ya. Kami punya template-nya, silakan nanti bisa dipakai buat teman-teman di daerah. Ini kalau pengumpulan saya kira sebentar aja. Kalau di retail itu ada kanal bank, ada gerai zakat, toko retail, kantor Basnas, jemput zakat, dan zakat istana. Ini profil transaksi bank kita ya. Jadi ternyata masih banyak orang yang transfer ya, kira-kira 32%. Kemudian yang menggunakan datang ke teller juga masih banyak. Jadi kami sarankan teman-teman di daerah datang ke seluruh bank, bekerja sama dengan cabang untuk bisa menerima layanan zakat di kantor cabangnya masing-masing, termasuk BPRS, BMT, dan lain sebagainya. Nah, ada 5 bank terbesar yang menjadi favorit para muzaki. Yang pertama ada BCA, ini bukan promosi, mohon maaf. BCA ini paling besar, Mandiri, BSI, BNI, dan BRI. 5 bank besar ini yang menjadi favorit para donatur. Meskipun demikian, kami juga menyarankan seluruh bank yang ada di daerahnya masing-masing buka rekeningnya. Insya Allah kalau kita kerjasama dengan banknya, dengan cabang tersebut, bukan selain membuka rekening, juga kita kerjasama untuk optimasi kepada nasabahnya. Nah, bukan dengan karyawannya. Ini kadang-kadang di daerah datang ke bank itu hanya prospeknya hanya karyawannya. Karyawan cabang itu ada berapa sih? Paling hanya 10, 20, kalau KCU mungkin hanya 50. Ya. Yang besar itu dari nasabahnya. Kita ajak mereka berzakat melalui bank tersebut. Yang dikirim pesannya melalui karyawan-karyawan bank. Lagi tuh sih. Kemudian ini ada gerai counter ya. Ini saya juga sangat menyarankan terutama di Ramadan karena hampir aktivitas orang kaya itu kalau ngabuburit itu ada di mall dan tempat-tempat belanja yang disukai oleh mereka. Di mana ada orang kaya, upayakan kita ada di daerah tersebut. Ini contoh counter kita ya. Mohon kalau Bapak Ibu sekalian buka counter di mall, buatlah counter yang bagus dan menarik ya. Tidak seperti counter es krim, tidak seperti counter jajanan, tapi yang sangat bagus sekali supaya orang juga yakin dengan Basnas. Termasuk program Big Donor ini tadi ya, ini Prof, kami melakukan ini dan ini yang datang tuh para pimpinan langsung ikut jemput zakat ya, ikut jemput zakat di telepon. Ini juga menjadi salah satu program yang menarik. Banyak sekali transaksi besar-besar itu yang langsung dijemput zakatnya oleh para pimpinan. Dan kami pelaksana biasanya akan mendampingi para pimpinan ketemu dengan para ahli di daerahnya masing-masing. Kantor Basnas juga harus diaktifasi ya. Jangan terlihat sepi, harus kelihatan ramai aktivitas Basnas ya. Baik ramai dalam pelayanan kepada para mustahik, juga ramai dalam melayani para muzaki. Jadi Ya, kalau ini juga Pak Aan, ternyata para muzaki itu senang sekali kalau dibacakan doa. Itu persis betul. di masa Nabi dulu, orang berzakat itu berharap Nabi mendoakan. Karena Nabi doanya makbul ya. Mudah-mudahan para amilat kita itu juga mendoakan makbul ya, diterima oleh Allah Taala. Baik, Insya Allah ini ada salah satu kompetensi bagi amil hafal doa menerima zakat.
Dan ini ada experience, banyak ternyata orang yang berzakat ke kita itu karena didoakan ya, secara langsung. Kalau dia zakatnya langsung ke mustahik, mustahik yang mendoakan ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau melalui amil, kita wajib mendoakan kepada muzaki. Nah, ini program zakat istana, insya Allah nanti akan segera kita rilis. Kalau sudah ada kabar dari istana kapan akan dilaksanakan, mudah-mudahan nanti yang berzakat pada saat bersamaan bisa di seluruh daerah. Gubernur, bupati, wali kota bayar zakat pada hari yang sama. Kita jadikan gaungnya hari zakat di bulan Ramadan. Ini digital, ini yang kantor digital saya kira ini juga sudah mulai banyak dilakukan di daerah. Transaksi kita di website kita di Ramadan itu hampir 60 miliar. Transaksinya kecil-kecil. Di kantor digital sekarang mulai di testing. Optimasi kampanye untuk mengetahui seberapa mudah orang bertransaksi di kantor digital kita. Kalau ada yang kurang segera diperbaiki. Sekarang mulai di testing, semua yang sudah punya kantor digital wajib dikampanyekan supaya ada transaksi. Nanti kita akan tahu nih kekurangannya ada di mana, sehingga strategi fundraising nanti bisa lebih pas sesuai dengan experience dari para donatur. Kemudian untuk yang Basnas Hub, ini alhamdulillah ini juga sudah berjalan dengan baik. Kami mendorong di daerah yang punya program-program tematik, ayo bergabung di Basnas Hub ya. Beberapa daerah luar biasa yang penggalangannya sampai 200 juta, 500 juta tanpa modal kira-kira gitu, hanya menyiapkan aset fundraising, kita optimalkan, dananya nanti akan kita kirim ke daerah. Ini link aja sudah buat juga Basnas Hub nggak? Basnas Hub sudah. Link aja. Oh, link aja belum, Prof. Tapi link aja. Tolong dipanggil deh. Soalnya kemarin ketemu sama saya di DSN, dia janji mau bantu kita. Tolong dipanggil deh. Oke, siap Prof. Iya. Termasuk link aja. Hadir. Kalau dipanggil saya juga hadir ya. Siap Prof. Siap Prof. Saya kira itu Prof, beberapa hal yang perlu kita siapkan di Ramadan. Secara teknis ini kan baru gambaran umumnya. Kami menyiapkan diri untuk membantu teman-teman di daerah dalam mengoptimalkan fundraising ya. Ada kelas fundraising khusus nanti yang akan dibuat, dan itu kelasnya sangat teknis sekali. Misalnya cara mendapatkan database, cara mengirimkan pesan, atau cara membuat copywriting yang baik. Nah, insya Allah kami siapkan dan mudah-mudahan ini series ya, tidak hanya di pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Kalau ada saran dan masukan, dengan senang hati kami akan menerimanya. Ya. Terima kasih pada Pak Aan. Kita 7.30 akan selesai. Kita ada waktu 15 menit. Ini memang Pak Aan lewat dari 15 menit, tapi karena saya lihat banyak informasi yang perlu. Ini ada dari Kalimantan, dari Kaltim nih, Pak Badrul Samsi, yang menanyakan, emang lagi ada bug, saya sudah telepon, lagi diperbaiki, karena Pak Tio kemarin dioperasi giginya, jadi tidak masuk kantor. Insya Allah kita lagi tangani bug yang dari Simba. Yang kedua, mengenai instruksi presiden dan lain-lain, ini tidak semudah yang kita pikirkan ya. Bahwa presiden itu tanda tangan tuh harus melalui seknek. Nah persoalannya kita harus paham lah ya, bahwa kalau Pak Presiden itu bilang ke saya, bilang di hadapan ketua dan kami ini pimpinan, kalau ada surat-surat untuk Basnas di atas meja saya akan tanda tangan. Tapi masalahnya sampai ke meja beliau itu yang sulit. Jadi jangan terlalu berharap itu lagi dah Pak Yus ya. Terlalu berharap dari atas. Justru kita nih sekarang dengan membuat begini, kita tidak berharap terlalu dari atas terus. Tuntas tuntunan dari atas itu kita nggak berharap. Ya. Kalau ada alhamdulillah. Ya. Kalau diupayakan ada alhamdulillah. Tapi kita berjuang melalui fundraising ini menggunakan metode-metode berupaya supaya pahala kita juga besar. Kalau kita tidur-tiduran saja karena ada instruksi presiden, nanti pahala kita kecil gitu ya. Jadi kita jangan terlalu romantis gitu ya, berharap terlalu banyak. Saya ulangnya berkali-kali, jangan terlalu romantis berharap ada yang namanya surat tuntas tadi, tuntunan dari atas. Kita berjuang aja lah. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, jangan membuat kita kendur gitu. Saya pikir itu jawaban saya gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang 2 orang saya kasih untuk raise hand. Materinya akan dikirim melalui absen yang emailnya ada, nanti akan dikirim oleh Pak Anang. Ya.
Izin bertanya, untuk kampanye selalu menampilkan foto pimpinan, padahal sudah kita bilang masih tetap menampilkan itu, tetap ngeyel juga. Gimana solusinya kita bagian pengumpulan sama pimpinan kita? Untuk kampanye selalu menampilkan foto pimpinan, padahal sudah kita bilang masih tetap menampilkan itu, tetap ngeyel juga. Maksudnya apa nih ya Pak Abu Bakar? Saya kurang paham nih. Yang ngeyel itu apa? Pimpinan yang ngeyel atau tidak mau pimpinan ditayangkan ini? Silakan nih Pak Abu Bakar. Mungkin sedikit saya respon, Prof. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Pak. Salam. Silakan. Ya, untuk kampanye lewat apa? Lewat spanduk. Ya, untuk kampanye lewat spanduk, pimpinan kan selalu menampilkan fotonya. Ya. Karena sudah kita bilang bahwasannya tidak boleh menampilkan foto pimpinan. Kampanye yang baik itu tidak boleh kan? Tapi buktinya selalu ditampilkan terus foto pimpinan kan? Pimpinan apa? Bagaimana ini solusinya? Pimpinan Basnas apa pimpinan daerah? Pimpinan Basnas. Oh. Ya, silakan Pak Anu ditanggapi. Baik. Makasih ya Pak Abu Bakar. Jadi bukannya tidak boleh, ya, bukan tidak boleh Pak. Itu kadang-kadang juga perlu juga kita tampilkan bahwa pimpinan Basnas adalah ya ini, ya itu dan sebagainya. Itu juga akan menguatkan kepercayaan. Namun perlu diimbangi dengan kampanye-kampanye yang sifatnya aksi, gerak, amil ya. Kalau Prof Nadra amil itu kan pekerja. Jadi tunjukkan amil sedang bekerja. Jadi diimbangi dengan itu. Ini terjadi di mana-mana Pak. Di kami pun juga masih ada yang dokumentasi seremonial seperti itu. Tetap kita fasilitasi. Cuma kami sebagai pelaksana harus mengimbangi nanti di kampanye-kampanye yang lain itu dengan kampanye-kampanye aksi, program-program ambil Basnas sedang berjuang, sedang bekerja, para pimpinan yang sedang bekerja. Makanya kalau di pusat ini seluruh pimpinan sudah punya seragamnya nih. Jadi kalau ke lapangan baguslah kalau dipotret kira-kira gitu. Jadi bukan tidak boleh Pak, cuma nanti para pelaksana mohon sampaikan untuk diimbangi dengan kampanye aksi. Mungkin itu tanggapan saya, Prof. Ya, jadi begini ya, itu ada strategi komunikasi. Kalau memang ketua kita ini sangat flamboyan, sangat dikenal, tokoh karismatik, ya tampilkan. Tapi kalau beliau ini jadi pimpinan, kelihatannya orang banyak nggak kenal, tidak terlalu punya nilai jual yang tinggi, ya nggak perlu terlalu menonjolkan, karena ya mohon maaf, karena kata orang nilai jualnya nggak ada. Gitu. Kalau bahasa marketingnya begitu ya. Jadi itu soal strategi komunikasi ya. Jadi mungkin di daerah ada ketua Basnas yang sangat disegani dan sangat menjadi tokoh, ya silakan tampilkan gitu ya. Jadi ini termasuk strategi komunikasi. Jadi bukan tidak ada, tapi yang paling penting adalah bagaimana action di lapangan tadi menurut Pak Aan itu yang harus kita tonjolkan. Karena orang begini, orang ini merasa bukan Basnas yang memberikan mereka kepada mustahik, mereka Basnas ini kan hanya perantara saja gitu ya. Nah, oleh itu kita juga jangan sampai juga menghilangkan semangat muzaki bahwa seolah-olah kalau saya membayar zakat ke Basnas, saya seolah muzaki jadi hilang, seolah-olah Basnas yang menonjol. Nah, ini juga harus coba dianukan juga, diperhitungkan juga ya. Jadi begitu ya Pak ya. Lalu ada dari Basnas Banggai ini penting nih, masalah kerjasama dengan Alfamidi. Apakah hanya di pusat saja, sehingga kalau kami ini di Basnas Banggai belum bisa bekerja sama atau belum pernah bersama dengan Alfamidi yang ada di Banggai. Silakan Pak. Baik. Jadi kalau kerjasama dengan retailer, diantaranya adalah Alfa Group, ini ada beberapa skema. Skema yang ada itu dengan skema donasi pelanggan, Prof. Donasi pelanggan. Ini sistemnya masih jadi satu di kantor pusat, sehingga donasi atas kembalian dan sebagainya itu masih dikelola oleh kantor pusat. Dan kantor pusat itu menunjuk mitra yang ditunjuk untuk menyalurkan dananya. Di antaranya adalah Basnas. Basnas memang dapat kebagian kira-kira berapa bulan ya? 3 bulan di tahun 2023 ini. Nah, memang itu harus ke pusat. Jadi saya udah pernah tanya ke Alfamidi. Silakan nanti Basnas salurkan ke daerah mana yang direkomendasikan. Intinya
Alfa Media atau Alfamart Group itu ya tidak bisa melayani satu persatu secara sistem. Karena bayangin harus membuat sistem sampai 500 daerah misalnya, maka akan sangat kesulitan dan sumber biayanya juga mahal. Jadi nanti dana yang masuk ke Basnas itu pun nanti akan disalurkan ke daerah. Mungkin tidak bisa satu waktu dibagi serentak ke daerahnya masing-masing, agak bisa ya. Mungkin berdasarkan program yang kita ajukan. Mungkin itu, Prof. Ya, dari Banggai, kontak aja Pak An langsung nanti. Ya, boleh. Dengan Pak An ya, biar kecipratan lah kata. Ya, baik. Ini ada Pak Andi Agung. Salah satu kanal fundraising ada web terintegrasi. Jika berkenan untuk pemberitaan media di Kabupaten Kota untuk bisa menampilkan foto kegiatan dan judul berita jika dituliskan ke via WA. Mohon maaf, bukan hanya logo bahasa untuk masuk ke domain. Terima kasih. Ini apa maksudnya nih pertanyaannya Pak Agung? Silakan Pak Andi Agung. Izin Prof. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi yang saya maksudkan di situ subdomain yang diberikan oleh divisi IT Basnas itu ketika kita membuat berita kita harus masuk dulu di di home di web Basnas Pusat. Jadi tampilannya ketika kita share di WA itu bukan tampilan foto kegiatan dan judul berita apa kegiatannya, sehingga di situ hanya muncul logo Basnas dan nama Badan Amil Zakat Nasional bla bla. Begitu aja anunya Pak Prof. Jadi Bapak sudah punya kantor digital belum? Baru ini di approve kemarin. Iya, kalau Bapak seharusnya kalau mau lebih puas ya buatlah kantor digital, sehingga Bapak bisa mengupload di kantor digital Bapak sendiri, nggak harus ke pusat gitu ya. Oh, untuk bikin web sendiri maksudnya. Web sendiri itu gratis dari pusat. Kita ajukan aja surat resmi ya ke pusat, nanti kita buatkan, nanti Bapak nggak perlu harus ke pusat, Bapak langsung aja bisa di daerah. Nah makanya kami dorong terus kantor digital ini, cuma responnya sampai sekarang baru 80 yang minta. Padahal kita minta kalau bisa seluruh kabupaten kota itu punya kantor digital. Karena itu Basnas Go ID dan Bapak bisa punya rekening di situ dan Bapak bisa mengaku kampanye di situ macam-macam, semua kegiatan bisa ditaruh di-upload di kantor digital gitu. Jadi ini yang menurut saya masih agak kecewa. Saya berharap tahun 2023 ini semua Basnas kabupaten kota itu punya kantor digital gitu ya. Harapan saya seperti itu gitu ya. Jadi kita nih jangan terlalu itu tadi kecewa sana kecewa sini ya. Kita nggak boleh banyak kecewa, tidak harus berharap dari bupati terus atau wali kota atau gubernur. Kita bergeraklah sekarang. Ada kantor digital yang gratis, kita manfaatin. Kita bergerak di situ. Ya, gitu ya Pak ya. Silakan buat surat ya Pak. Iya Prof. Terima kasih Prof. Ya, buat surat Pak Agung. Nanti gini Pak, itu ada tekniknya Pak. Ini teknis sekali ya, tapi kapan-kapan kita bisa sampaikan terkait buat linknya supaya yang terkirim itu di share-nya ada gambarnya. Itu pertama, itu ada tekniknya. Kemudian yang kedua, kita bisa buat Bitly, Pak. Jadi kalau itu di-copy kan linknya panjang sekali. Itu nggak menarik. Itu pakai Bitly. Misalnya Bitly, sedekah subuh Basnas Luwu. Nah, bikin Bitly itu ada, Pak. Itu gratis. Silakan Pak nanti dimanfaatkan. Bapak browsing aja. Ya, Bitly, ya. Ya, halo. Terima kasih. Bisa masuk? Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. Bit, terima kasih. Saya dari Basnas Kabupaten Sumbawa Barat NTB. Saya sangat tertarik dengan program materi kali ini karena saya untuk fundraising ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan sukses gitu. Saya sudah buat websitenya, sudah kantor digitalnya, sudah Basnas Go digitalnya, sudah WA group, Facebook, saya punya 2 Facebook, gitu. Instagram saya punya 2 Instagram, semua lini kita pakai gitu. Dan alhamdulillah di tahun ini saya ingin menyampaikan ke teman-teman yang tahun kemarin penghasilan kita cuma 5 miliar, yang di tahun 2022 ini setelah program itu kita laksanakan bekerja sama dengan para ulama, para dai dan sebagainya, kita coba semua lini. Dan hasilnya kita alhamdulillah sekarang yang targetnya di tahun 2022 itu 6 miliar 500 juta menjadi 7 miliar 800 juta gitu. Lewat fundraising itu. Ya, kita buat konter zakat di bulan Ramadan. Pada saat Idul Adha kita buat konter kurban gitu. Dan alhamdulillah itu berjalan gitu. Ya. Terima kasih Pak.
Mudah-mudahan teman-teman lain bisa mengikuti. Yang penting digitalisasi itu terus kita legalkan. Ya. Makanya saya tidak belajar terus. Dulunya saya tidak bisa digitalisasi. Saya terus belajar dan belajar. Walaupun secara online sendiri saya belajar, yang penting digital itu. Saya sudah menggunakan, alhamdulillah, Pak Prof, menggunakan semua lini. Baik itu di ceramah di masjid dan khutbah masjid kita pakai. Itu background di belakang saya itu salah satu metode kita menjelaskan kepada masyarakat tentang bagaimana kalian berzakat itu. Dan itu saya sendiri langsung yang menyampaikan. Itu di background saya itu di sebuah desa kita kumpulkan. Karena kita ada pemetaan terhadap musaki-musaki yang kelas kayanya sekian. Di daerah ini orang kaya sekian, orang kayanya sekian. Gitu. Kita pemetaan. Sehingga kita mudah untuk menjemput zakatnya. Nah itu saja Pak Prof, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tabrani atas share pengalamannya. Memang di dalam pengajian ini kita butuh share pengalaman dan menyemangati teman-teman yang belum bisa banyak melakukan fundraising. Terima kasih sekali. Ini terakhir Pak Abdul Hamid, senior saya ini di Pesawaran. Silakan terakhir mungkin. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Pak An. Pada pagi hari ini nampaknya sangat menarik ini. Banyak hal yang ingin kami sampaikan, tapi kami akan membatasi diri saja karena waktu. Beberapa hal, itu ada istilah serupa tapi tak sama dengan yang penyampaian Pak An. Satu contoh saja seperti zakat badan ya, zakat perusahaan atau corporate tadi. Kita sudah mencoba dengan membawa impres, Prof. Kan ada impres nomor 3 itu. Ya. Cuman kalau dari sisi ASN, insya Allah tidak ada masalah karena dukungan atau backup bupati kuat. Kemudian yang kita ke perusahaan-perusahaan atau badan ini, sudah kita sampaikan nampaknya mereka belum nyambung dengan itu, Prof. Ya. Jadi dengan impres nomor 3 itu kan semua BUMN, termasuk TNI Polri. TNI Polri itu pun bergantung kepada bagaimana komandannya nampaknya. Jadi mereka tidak melekat dengan impres itu sendiri. Ketika kita bawa juga nampaknya baru terbaca gitu oleh beliau-beliau itu. Itu jadi mengenai yang saya sampaikan serupa tapi sama, kita juga sudah menyampaikan paket Ramadan Bahagia itu dari tahun ke tahun dengan istilah Bapak Siji, bantuan pangan siap saji istilahnya. Itu pun yang memberi istilah itu bupati kita, Prof. Jadi kita ada program kemanusiaan, salah satunya ada Bapak Siji. Jadi bantuan pangan siap saji itu juga kita sampaikan di masjid-masjid. Demikian saja, jadi kami ingin stressingnya hanya kepada bagaimana efektivitas dari impres nomor 3 2014, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, kalau Bapak dekat dengan Sekda atau Kabakesra, ini badan lembaga-lembaga tersebut agar ditelepon dulu bahwa dari Basnas Pesawaran akan datang untuk menjelaskan masalah impres, atau mohon Bapak sebagai muzaki bisa menerima, atau perusahaan Bapak sebagai perusahaan bisa menerima tim Basnas. Jadi mungkin ada telepon dulu, ya cukup telepon saja ya dari para pejabat untuk menjelaskan kepada mereka sehingga mereka mau menerima. Setelah menerima, maka pandai-pandailah kita menyampaikan isinya gitu ya. Sehingga bagaimanapun kita tidak bisa memaksa, tapi bagaimanapun kita harus punya cara persuasif edukatif untuk menjelaskannya gitu ya. Bisa nambah sedikit, Prof. Ya. Kalau kita sampaikan informasi itu antara lain dari BUMN itu, katanya kami sudah di pusat semuanya begitu, Prof. Ya, jawabannya di pusat belum menerima bilang gitu. Karena Bapak itu sholatnya, puasanya di Lampung, ya zakatnya juga di Lampung lah bilang dia. jadi kan Bapak kan zakat dan puasanya di sini, sholat Idul Fitrinya di sini, bilang dia gitu ya. Ya, jadi begitu aja jawabannya gitu ya. Ya, saya pikir mohon maaf ini dari Basnas Jabar karena waktu kita sudah lewat. Kami mohon maaf. Ya, kita akan berseri terus ini, ya Pak An ya. Mengenai persiapan Ramadan ini, kita ingin terus genjot teman-teman di daerah biar punya semangat. Dan mari kita bersama-sama saling ta'awun ya, saling tolong menolong, saling menyemangati, dan insya Allah
kita berjemaah untuk meningkatkan jumlah daripada para muzaki, dan muzaki ini kita bantu untuk bisa sama-sama pergi ke surga karena membayar zakat, infak, dan sedekah. Demikianlah, mungkin mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada yang belum dibacakan pertanyaannya atau kesempatan berbicara karena waktu. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nadra. Terima kasih Pak Berani, Pak Kiai, Pak Sawaran. Assalamualaikum warahmatullahi Salam, Pak Abu Bakar. Recording stopped. Terima kasih. Insya Allah nanti kita bikin series ya di pekan depan. Pak Anang mungkin ada digital fundraising, kemudian materi promosi. Mohon materi dikirim Pak Aan. Materi Pak ya. Baik. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita ketemu lagi Selasa depan dengan series menguatkan fundraising Ramadan, dan jangan lupa tetap mengisi absen untuk mendapatkan materinya. Terima kasih Pak Han. Terima kasih Pak Han. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukses Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu, sampai bertemu minggu depan. Izin menutup ruang Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.